Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Segel yang berputar langit belum sepenuhnya terbentuk, itu melayang di langit sambil bersinar menyilaukan. Petir ilahi mengalir dari langit seperti hujan, mengaduk kabut kuning yang dilepaskan oleh pendeta Daci. Hasok air dan api tampaknya akan gagal memblokir gelombang ganas petir ilahi segera. Beberapa makhluk kuat berdiri di udara, menatap pendeta Hua dan pendeta Mu dengan dingin. Jihao tersentak dan melindungi seluruh tubuhnya dengan kekuatan cermin ilahi Pansi. Dia perlahan melayang di dekat Netherworld Priest, lalu tertawa, melihat kedua tetua ini, aku tiba-tiba memikirkan ungkapan lucu. Pendeta Hua, yang baru saja menghela nafas panjang, menyipitkan matanya, menatap Jihao dan berkata, apa yang lucu? Jihao dengan serius memandang pendeta Hua dan berkata dengan tatapan ekstra sungguh-sungguh, untuk harta yang besar, orang yang berbudi luhur akan memilikinya. Teman-temanku, harta ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Spirit Hua langsung tersendat, menutupi mulutnya dengan tangannya. Tapi segera, dia sepertinya menyadari bahwa dia seharusnya tidak tertawa seperti itu. Oleh karena itu, dia secara paksa melengkungkan sudut mulutnya kembali ke bawah dan menunjukkan ekspresi dingin dan serius. Dia melirik ke langit, lalu mendengus dingin, melintas di udara dan menghilang. Di udara, petir besar mengiris udara terbuka. Ekor ular raksasa, yang terbungkus awan warna-warni, dengan lembut bergoyang di langit, lalu, secara tidak sengaja, mencambuk gerbang surga. Ledakan gemuruh sepertinya mengguncang seluruh dunia. Guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gerbang surga, lalu suara mendengung yang dalam keluar. Gelombang petir ilahi seperti hujan lebat tiba-tiba berhenti. Mungkin karena kemarahan spiritual, atau karena tidak ada artinya untuk terus menyerang, karena bagian Sky Pillar yang rusak sudah meleleh, gonggong akhirnya berhenti menyerang. Netherworld Priest memandang Priest Hua dan Priest Mu, yang keduanya dengan wajah cemberut. Dia tiba-tiba menekuk tubuhnya, memegangi perutnya dengan tangannya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, harta ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Ahaha, haha, saya belum pernah mendengar ini selama bertahun-tahun sejak era prasejarah. Bagus, 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 Liao Jihao. Sungguh anak laki-laki yang menarik, aku akan mengingatmu. Sambil menyeringai, Netherworld Priest melambaikan jarinya ke udara. Kemudian, gerbang seram yang gelap terbuka. Dia bergegas ke gerbang dengan 800 zombie terbang, setelah itu gerbang menghilang, meninggalkan kabut hitam bergulir di udara untuk sementara waktu. Netherworld Priest sepertinya cukup takut pada Priest Mu dan Priest Hua. Donggong dan Simu mengangguk ke pendeta King Wei dan pendeta Daci. Mereka kemudian melirik pendeta Hua dan pendeta Mu, yang cukup malu saat ini, dan tersenyum. Donggong melompat ke punggung bangaunya dan terbang ke timur, sementara Simu mengendarai burung cian yang indah dan terbang ke barat. Mereka pergi seperti embusan angin, dan menyanyikan melodi kuno yang sama. Pendeta Daci mengambil kembali api dan air dan duduk di atasnya. Dengan tenang menatap pendeta Hua dan pendeta Mu, dia tetap diam. Pendeta King Wei memegang pita panjang, berdiri di samping segel dan dengan hambar bertanya, kedua temanku, kamu sepertinya tertarik dengan sepotong kue kecil ini. Ayo, kemarilah, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jika aku kalah darimu, kamu bisa mengambil segel yang berputar langit ini. Pendeta Hua dan pendeta Mu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, pendeta Hua melirik Jihao dan berkata dengan hambar, temanku, kamu salah paham. Kami datang untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana, bukan untuk mengambil harta karunmu. Jihao sudah melangkah di belakang pendeta Daci. Pendeta Daci duduk di hasok, dan Jihao menginjak cahaya keemasan, menjulurkan kepalanya keluar dari belakang pendeta Daci. Melihat tatapan rumit Priest Hua, Jihao berkata dengan dingin, jangan sebutkan apakah kamu menginginkan harta karun itu atau tidak untuk saat ini. Di depan Kaisar Manusia dan semua pemimpin manusia ini, saya hanya punya satu pertanyaan untuk ditanyakan, karena Anda datang untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana ini, mengapa Anda terlambat? Pendeta Hua menyipitkan matanya dan melirik Jihao. Pendeta Mu memegang tangannya di lengan bajunya,
menghela nafas yang sangat pahit dan berkata, kakakku dan aku terlambat, hanya karena. Dengan kasar memotongnya, Ji Hao melanjutkan, karena kamu sibuk menghancurkan bukti kejahatanmu dan menyatukan pernyataanmu, kan? Pendeta Daci tiba-tiba mulai berbicara, Ji Hao, Hua dan Mu adalah tetua. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan? Apa bukti-bukti kejahatan? Pernyataan apa? Jika kamu berbohong, jangan salahkan aku karena menghukummu, meskipun kamu adalah menteri manusia senior. Ji Hao terkekeh, lalu menoleh ke Kaisar Sun dan berkata, saya hanya ingin tahu tentang satu hal. Mengapa Gong Sun Ming, pemimpin keluarga Yu Xiong, dirasuki oleh iblis langit? Dan mengapa iblis langit itu membantu Gong Sun Tianming, yang dibuat oleh pendeta Hua, untuk mencoba mengambil hak tertinggi keluarga Yu Xiong? Dengan cepat, Ji Hao memberi tahu semua orang di tempat kejadian tentang fakta bahwa dia telah bertemu dengan iblis langit di Gurun Selatan, dan mendengar pendetamu mengakui bahwa iblis langit itu tertarik pada dunia Pangu sendirian. Ji Hao kemudian berjuang dengan upaya yang kuat untuk akhirnya memusnahkan iblis langit itu, dan juga memberitahu orang-orang itu tentang bagaimana dia mengetahui bahwa Gong Sun Meng dirasuki oleh iblis langit di kota Yu Xiong. Wajah Kaisar Sun hampir terpelintir dalam kemarahan, sehingga matanya bahkan bisa menghasilkan api sekarang. Penampilan kelompok menteri manusia juga berubah. Tanpa sadar, mereka saling memandang. Ada lebih dari satu iblis langit. Sekelompok besar dari mereka, apakah mereka semua mampu melahap jiwa, menempati tubuh, dan memanipulasi perilaku manusia? Para tetua keluarga Yu Xiong menatap pendeta Hua dan pendeta Mu dengan mata merah bersinar. Keluarga Yu Xiong hampir terkoyak. Perang internal hampir meledak di antara mereka, dan prajurit setia mereka bahkan akan mulai saling membunuh. Semua ini karena kedua pendeta ini. Kembalikan kehidupan pemimpin kita. Seorang tetua keluarga Yu Xiong meledak dengan raungan yang mengamuk. Kemudian, dia memegang kapak besar di tangannya dan memotong ke arah pendeta Hua dan pendeta Mu, seolah-olah dia telah melupakan semua lukanya. Pendeta Hua dan pendeta Mu menghela nafas lagi. Mereka berdua dengan pahit melirik Ji Hao, lalu menghilang, diam-diam seperti mereka datang. Mungkin, mereka bertanya-tanya mengapa mereka datang. Mungkin, Ji Hao sudah ada dalam daftar pembunuhan mereka. Pendeta Daci dan pendeta Qing Wei saling melirik dan bergumam secara bersamaan, iblis langit luar angkasa. Kaisar Sun memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya. Dia meninggalkan pakaian raminya yang rusak dan berganti ke kostum mahkota yang mewah dan indah, yang hanya milik Kaisar manusia. Kemudian, dia berjalan ke arah pendeta Daci dan Qing Wei dengan wajah serius. Para tetua, Kaisar Sun membungkuk kepada pendeta Daci dan Qing Wei. Daci dan Qing Wei memiliki penampilan mereka sedikit berubah. Mereka buru-buru berdiri, sedikit menundukkan kepala untuk memberi hormat kembali kepada Kaisar Sun dan berkata, kamu adalah Kaisar manusia, ini terlalu berlebihan. Ji Hao mendecakkan lidahnya ke samping. Jadi pendeta Daci dan pendeta Qing Wei berubah menjadi sangat sopan kepada Kaisar Sun. Kaisar Sun memang pemilik kekayaan seluruh dunia, dan bahkan makhluk kuat seperti ini bersedia bersikap sopan padanya. Sambil merenung, tetesan hujan seukuran kepalan tangan mendarat di kepala Ji Hao. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit tanpa awan. Tetesan hujan seukuran kepalan tangan turun satu demi satu, lebih cepat dan lebih cepat. Beberapa napas kemudian, hujan lebat turun dari langit, dan kabut berair tebal menutupi seluruh Midland. Suara gemerincing air yang keras menutupi semua suara di dunia. Tidak ada yang bisa mendengar apapun kecuali suara hujan. Tidak ada awan yang melayang di langit, tetapi kelembaban udara telah meningkat sepanjang waktu. Hujan lebat telah turun, dan semua sungai di sekitar kota Puban membengkak. Gelombang air bergelombang, sekilas, aliran air berukuran berbeda mengalir turun dari semua pegunungan, berkumpul menjadi sungai dan sungai baru. Sungai dan sungai baru ini bergabung bersama dan bahkan tampaknya berubah menjadi lautan. Tetesan hujan seukuran kepalan tangan jatuh dari langit satu demi satu tanpa akhir. Banyak cabang yang patah, begitu pula tanaman di lahan pertanian. Hujan tanpa henti yang berlangsung selama 2 hari ini telah memutuskan bahwa tidak ada satu biji-bijian pun yang akan dituai tahun ini di Midland. Yang lebih menakutkan, tanaman di beberapa gunung hancur. Tanpa tanaman, tanah disiram dari pegunungan.
Lumpur telah menyerang beberapa desa kecil. Dan saat ini, semua klan telah mengirim prajurit elit mereka untuk menyelamatkan orang-orang mereka. Di padang rumput terbuka, rerumputan setinggi 1 meter ditekan ke tanah, tergeletak lemah di sana seperti tumpukan mayat. Seluruh Midland dipenuhi oleh perasaan tidak bernyawa. Tidak ada burung yang terbang di langit. Kawanan hewan liar yang berkembang pesat telah meringkuk di rerumputan basah, tanpa bisa bergerak. Sungai yang banjir meraung gelisah, sepertinya melonjak keluar dari saluran sungai yang merajalela. Dari waktu ke waktu, orang bisa melihat hewan liar dan ternak mati-matian berenang di sungai-sungai itu. Hewan-hewan malang itu mencoba mencari tanah untuk beristirahat, tetapi sungai-sungai terbang terlalu cepat. Segera, mereka semua diseret ke dasar sungai. Suara keras naik ke langit. Mar, Crow dengan marah terbang ke seluruh langit, dengan cahaya berapi-api redup muncul dari bulu emasnya. Sebagai keturunan gagak emas kuno, hal yang paling dibenci Tuan Gagak adalah musim hujan di gurun selatan. Hujan tak berujung turun siang dan malam, dan seluruh tubuhnya semakin berjamur. Ini sangat tidak nyaman, tapi sekarang, hujan lebat di Midland ini bahkan lebih konyol daripada musim hujan di Southern Wasteland. Mar, Crow dengan marah melesat ke langit dan mengeluarkan api gagak emas sebanyak yang dia bisa, mencoba membakar langit dan menghentikan hujan terkutuk ini. Pada awalnya, ketika Mar, Crow memiliki kekuatan, kemanapun dia terbang, kabut berair di dalam area radius 100 mil akan terbakar, dan hujan di daerah itu akan segera berhenti. Tetapi begitu Mar, Crow pergi, kabut berair dari daerah sekitarnya akan dengan cepat melonjak, dan hujan akan mulai turun lagi. Saat kekuatan Mar, Crow dikonsumsi, dia sekarang hanya bisa mempertahankan kekeringan tubuhnya sendiri. Ekor uap yang terlihat jelas mengikuti di belakangnya, sementara kabut berair tebal tertiup angin kencang, memperlihatkan wajah Tuan Crow yang kelelahan. Berjuang cukup lama, Mar, Crow, akhirnya basah kuyup oleh hujan gila. Dia dengan lemah jatuh dari langit dan mendarat di bahu Ji Hao, terengah-engah dengan cepat. Sementara itu, dia dengan marah menatap langit dengan matanya yang berbinar. Ada yang salah dengan hujan ini, Tuan Gagak. Ji Hao dengan lembut menepuk bulu Tuan Gagak dengan telapak tangannya. Air di tubuh Tuan Gagak menguap dengan cepat, sementara aliran kekuatan hangat dikirim ke tubuhnya dari telapak tangan Ji Hao. Mar, Crow dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan yang dikonsumsinya. Dengan sedih bercakar beberapa kali, Tuan Gagak mengangguk dengan serius. Memang ada yang salah dengan hujan lebat ini. Mar, Crow telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah melihat hujan tak berujung turun dari langit tanpa awan. Kabut berair di udara terlalu tebal, dan semakin padat. Kekuatan emas, kekuatan hijau, daya tembak dan kekuatan bumi, tidak ada jenis kekuatan alam lainnya yang menurun. Tetapi di antara 5 jenis kekuatan alam yang paling dasar, hanya tenaga air yang meningkat dengan gila-gilaan. Dalam 2 hari, kepadatan tenaga air telah meningkat 100%. Ditambah dengan fakta bahwa Gunung Buzu sekarang telah jatuh, tanpa diseimbangkan dan ditekan oleh pilar langit, kekuatan alam yang meresahkan mulai menyebabkan segala macam efek. Tenaga air, yang sekarang memegang posisi mendominasi, segera menghasilkan hujan lebat yang sangat deras. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke surga. Rohwa dan makhluk kuat lainnya tidak melakukan apapun pada Gonggong, mungkin karena perjanjian yang mereka tanda tangani saat itu, atau karena mereka tidak ingin melangkah dalam urusan internal umat manusia. Bagaimanapun, Ji Hao menemukan bahwa pikiran makhluk kuat ini agak sulit untuk dipahami. Gonggong menduduki surga dan sengaja menghancurkan Gunung Buzu. Untuk apa yang telah dia lakukan, seluruh keluarganya harus dieksekusi. Namun, makhluk-makhluk kuat itu tidak menanggapi ini dengan serius, bukan? Oi, kamu adalah pelindung dunia Pangu. Keluh Ji Hao. Spirit Wa tidak melakukan apa-apa pada Gonggong. Donggong dan Simu telah pergi, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pendeta Daci dan Pendeta King Wei melakukan percakapan singkat dan tidak berarti dengan Kaisar Sun, kemudian keduanya pergi dengan segel yang berputar langit, meninggalkan umat manusia untuk menangani kekacauan besar ini sendiri. Zurong tidak melupakan Gonggong. Dia mengumpulkan pasukan besar dan berjaga di depan gerbang surga. Namun, dia hanya berani tinggal di dekat gerbang. Dengan pasukan yang dia miliki ini, dia tidak akan pernah percaya diri untuk menyerang surga. Dia meminta bantuan Ji Hao,
Tetapi semua prajurit Gunung Yao sibuk mengirim orang-orang Gunung Yao ke daerah radius 10.000 mil di sekitar kota Gunung Yao untuk bersembunyi dari kemungkinan bencana. Di mana Ji Hao bisa menemukan kekuatan militer lain untuk dipinjamkan kepada Zurong. Gong, sialan. Ji Hao menyipitkan matanya, dengan hati-hati merenungkan beberapa pertanyaan yang masih membingungkan baginya. Pilar langit dihancurkan, lalu hujan lebat datang. Apakah Gonggong berencana untuk menciptakan banjir besar? Tetapi apa yang bisa dilakukan banjir untuk membantunya? Tentu saja, orang-orang gurun utaranya tidak akan terpengaruh oleh banjir, tetapi orang-orang di Midland dan 3 gurun lainnya akan sengsara. Apakah dia mencoba melemahkan seluruh umat manusia? Atau apakah dia memiliki tujuan lain? Di air setinggi lutut, Ji Hao berjalan menuju balai kota dengan langkah besar. Hujan masih turun, menabrak atap balai kota. Mengikuti suara gemuruh, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke atap, dan lapisan kabut berair yang tebal membuat balai kota terbungkus. Hujan terlalu deras, sehingga penyihir senior dari Istana Magi mengangkat balai kota sepenuhnya dengan sihir rahasia. Balai kota sekarang sekitar 100 meter lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Akibatnya, aliran air mengalir melalui alun-alun di depan balai kota ke segala arah, seperti serangkaian air terjun. Berjalan menuju balai kota melalui tangga, Ji Hao mengibaskan air dari tubuhnya di dekat pintu dan masuk dengan cepat. Kaisar Sun dan ribuan pemimpin klan dan tetua duduk di aula utama, semuanya dengan wajah ekstra serius. Selama 2 hari terakhir, berita yang datang dari segala tempat tidak begitu bagus. Rumah-rumah runtuh karena hujan, desa-desa hancur, begitu pula lahan pertanian. Yang terpenting, semua tanaman yang hampir siap panen hancur. Ternak mati atau terluka, dan banyak yang menderita penyakit. Prajurit kuat itu masih baik-baik saja, karena mereka kuat dan sehat. Tetapi orang-orang tua dan anak-anak itu sengsara. Mereka lemah, dan banyak dari mereka bahkan sekarat, karena hujan dahsyat ini telah berlangsung selama 2 hari. Hujan ini akan menjadi bencana. Sisi sedang berbicara ketika Ji Hao masuk, kita harus mencari rencana. Dari mana hujan ini berasal? Kapan akan berhenti? Jika permukaan air terus naik seperti ini, banjir tidak akan dapat dihindari. Hati Ji Hao bergerak-gerak. Banjir, memang. Hujan menutupi langit. Aliran cahaya gelap redup menghancurkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan jejak seputih salju di langit, menyilaukan langsung dari tanah. Terbang sejauh miliaran mil, itu mematahkan ratusan lapisan aliran udara yang ganas, petir, api ilahi yang mengamuk, dan menghancurkan awan kemerahan. Akhirnya, cahaya hangat 7 warna mengalir dari atas. Tanpa pilar langit sebagai kontras, gerbang surga, yang melayang di udara, tampak lebih megah. Terutama bahwa, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, formasi sihir pertahanan yang tidak diketahui telah diaktifkan. Sebuah gapura peringatan berat bergaya kuno sekarang berdiri di dekat gerbang surga. Gapura setinggi 500 meter bersinar dengan cahaya hangat, dengan awan 7 warna melayang keluar darinya, berubah menjadi layar cahaya besar yang menutupi seluruh gerbang surga. Ribuan awan berapi-api berukuran berbeda melayang di luar gapura, menginjak prajurit gurun selatan di bawah komando Zurong. Berdiri dalam barisan yang teratur, para prajurit ini dengan keras mengutuk leluhur Gonggong. Dari balik gerbang surga, awan bercahaya telah naik, di dalamnya, istana yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar. Kadang-kadang, guntur teredam akan datang dari jauh di dalam langit, seolah-olah sesuatu yang besar terjadi di sana. Ji Hao terengah-engah, lalu memecahkan lapisan awan tebal di depannya dan mencapai gerbang surga. Menundukkan kepalanya, dia melihat ke Midland, yang sekarang sekecil sebutir debu. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kembali ke zaman kuno, bisakah manusia-manusia legendaris dan kuat itu benar-benar naik ke surga untuk bertemu dengan Kaisar Ilahi melalui Gunung Buzu? Ini lelucon, bukan? Atau apakah itu cerita yang dibuat oleh beberapa manusia tua? Bahkan dengan jembatan emas, Ji Hao harus menghabiskan waktu lama untuk mencapai gerbang surga. Berapa tahun manusia purba itu menghabiskan waktu untuk naik ke surga dengan kaki mereka? Mungkin, mereka harus menikah dan memiliki anak di Gunung Buzu, dari generasi ke generasi, dan keturunan mereka pada akhirnya bisa mencapai surga. Menghela napas panjang, Ji Hao mengirim jembatan emas kembali ke tubuhnya.
Kemudian, Tuan Gagak melayang di udara, memperluas tubuhnya selebar beberapa meter, dan membawa Ji Hao menuju gerbang. Prajurit yang berdiri di atas beberapa awan berapi-api terbang ke Ji Hao dan bersiap untuk meneriakannya, tetapi suara Zurong terdengar. Ji Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar bahwa hujan semakin deras di sana. Apakah itu benar? Para prajurit itu melangkah mundur. Ji Hao terbang ke depan dan datang ke depan gerbang surga. Di depan gapura besar setinggi ratusan meter, Zurong mengenakan baju besi berat, memegang sepasang pedang, dan berdiri di atas awan yang berapi-api, sambil menatap gapura ini dengan aura pembunuhan yang ganas. Gapura telah melepaskan tekanan yang kuat. Mendengar Ji Hao datang, dia bertanya tanpa menoleh. Ini sulit. Ji Hao menjawab dengan suara yang dalam dan berdiri di belakang Zurong, saya tidak tahu tentang daerah lain, tetapi lebih dari 10.000 desa di sekitar kota Puban telah mengalami banjir. Tanaman semuanya hancur, begitu juga ternak. Dia menghela nafas dan melanjutkan dengan muram, saya tidak tahu apakah perjanjian damai yang kami tanda tangani dengan non-manusia masih berhasil. 1000 tahun kedamaian, hehe. Jika mereka menyerang sekarang, kami bahkan tidak akan bisa menyiapkan persediaan tentara. Zurong berbalik, meliriknya dan bertanya, lumbung di kota Puban. Ji Hao merentangkan tangannya dan berkata dengan tatapan yang lebih pahit, semua basah kuyup. Beberapa berjamur, beberapa tumbuh, dan semuanya tidak bisa dimakan sekarang. 3.000 lumbung besar disiapkan di Puban untuk masa perang, tetapi hanya 150 di antaranya yang tetap tidak rusak sampai sekarang. Wajah Zurong sedikit gelap. Dia tetap diam beberapa saat, lalu berkata dengan suara yang dalam, beritahu Kaisar Sun bahwa biji-bijian yang saya simpan di gurun selatan akan terbuka untuk digunakan kota Puban. Tapi pengiriman makanan dari gurun selatan, kapal-kapal patroli non-manusia itu tidak mudah dihadapi. Ji Hao mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan melihat cahaya hangat yang dilepaskan dari gapura. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirimkan sambaran guntur ilahi Yuyu, bercampur dengan guntur ilahi King Wei. Guntur Yuyu cepat dan ganas, sedangkan guntur King Wei memiliki efek yang lebih luas. Petir cian dan ungu menghantam gapura seperti badai. Selanjutnya, bola petir radius ratusan meter meledak berturut-turut, saat kekuatan guntur yang sangat panas menyebar di udara. Bahkan setelah menyerang dengan gila-gilaan selama 1/4 jam, gapura besar ini masih tanpa tergesa-gesa mengeluarkan kabut dan cahaya 7 warna. Petir yang dilepaskan oleh Ji Hao tidak berhasil menembus bahkan beberapa awan di atas gapura. Jangan siakan kekuatanmu, kata Zurong dengan wajah gelap, ini adalah gapura selatan dari formasi besar langit dan bumi, salah satu dari 4 inti surga yang paling penting. Belum lagi Anda, bahkan saya tidak bisa menyakitinya, bahkan jika saya 100 kali lebih kuat dari sekarang. Ji Hao memandang Zurong, terdiam beberapa saat, lalu dengan keras berteriak ke arah surga, Gonggong, keluar dan jawab pertanyaanku. Jika tidak, orang-orang gurun utara Anda semua akan mati. Ancaman Ji Hao tampaknya efektif. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara dingin dan serak Gonggong datang dari kejauhan, apakah kamu bercanda? Laut utara saya adalah zona berbahaya yang terkenal di dunia. Tidak peduli seberapa besar pasukanmu, apa yang bisa kamu lakukan pada laut utaraku. Menghela napas, Ji Hao mengambil 2 langkah ke depan dan terus berteriak dengan nada kasar, semua ahli seni racun dari Istana Majus. Sebelum Ji Hao selesai, Gonggong mulai tertawa dingin, lalu berkata, aku hampir lupa. Putraku, Wu Yu, sudah meninggal. Anak satu-satunya saya sudah meninggal sekarang. Mengapa saya harus khawatir dengan kehidupan orang-orang gurun utara itu? Mereka mungkin mati, tapi saya tidak peduli. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Tertawa menyeramkan, Gonggong melanjutkan dengan dingin dan tanpa emosi, Wu Yu meninggal sendirian, kesepian dan miskin. Dia akan lebih bahagia jika begitu banyak keluarga dan teman meninggal bersamanya, bukan? Zurong memegang sepasang pedang di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke langit, dan menggeram, Gonggong, keluar dan lawan aku, jika kamu laki-laki. Anda, beraninya kamu menghancurkan Gunung Buzu dengan kekuatanku. Kamu yang mencolok. Gonggong mencibir dan berkata, ya, anak Zurong, jangan salah padaku. Kamu meninjuku, lalu aku menabrak Gunung Buzu. Itu kecelakaan.
Saya adalah orang miskin selama ini, bukan? Bahkan putra satu-satunya saya dibunuh oleh Anda, lalu Anda hampir memukuli saya sampai mati. Kamu membuatku menabrak Gunung Buzu, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Sebelum Zurong mengatakan apa-apa, Gonggong melanjutkan, Gunung Buzu runtuh, dan aku juga ketakutan. Saya mengaktifkan formasi besar langit dan bumi dan mengirim guntur ilahi untuk membunuhmu, bukan untuk menghancurkan gunung. Oleh karena itu, kita harus masuk akal, kita harus meluruskan segalanya. Ji Hao tidak ingin membuang waktu mendengarkan semua omong kosong ini. Dia berteriak dengan marah, Gonggong, jika kamu masih laki-laki, beritahu kami, apa yang kamu coba lakukan. Hujan belum berhenti. Tahukah Anda berapa banyak orang yang mungkin mati? Tetap terdiam beberapa saat, Gonggong tertawa perlahan, ketika banjir mencapai langit, kamu akan memikirkan kebaikanku. Kamu bisa masuk ke surga untuk membunuhku, jika kamu cukup kuat. Kamu juga bisa menghentikan hujan ini sendirian, jika kamu cukup kuat. Atau, kamu bisa dengan patuh menyerah padaku, berlutut di depanku, mengikuti jejak. Terlepas dari semua ini, apa yang bisa kamu lakukan? Di atas langit, aku mengawasimu. Dunia Panjia, di udara, sambaran petir hitam menyilaukan. Ruang pecah, dan lubang seukuran kacang muncul, dari mana, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menghancurkan ruang di sekitarnya sepotong demi sepotong. Lubang kecil itu mengembang dengan cepat, mencapai ukuran mangkuk dalam sekejap mata, lalu seukuran piring. Segera, lubang itu berubah menjadi sebesar mulut sumur biasa. Aliran cahaya putih lembut melonjak keluar dari lubang, dan mengikuti suara desir, aliran cahaya putih ini berubah menjadi sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan di mana-mana. Boom! Aliran cahaya putih setebal ratusan meter meledak di udara dan menghantam air tak terbatas di dunia Panjia. Sebuah kolom air menjulang setinggi ratusan meter. Cahaya putih itu kuat, karena menghancurkan kolom air dan memaksa air bergerak keluar. Kolom itu berubah menjadi dinding air setinggi ratusan meter, menyebar dan mengaum ke segala arah. Putri Duyung dan Duyung jahat melesat keluar dari permukaan air sambil menunjukkan gigi tajam mereka, memegang semua jenis senjata dan melihat aliran cahaya putih yang turun dari langit dengan linglung. Lautan luas dunia Panjia sangat dalam, di dasarnya, Panjia dengan santai hanyut di air. Dia dengan malas membuka matanya dan bergumam, apakah orang-orang yang disebutkan oleh Ji Hao sudah tiba? Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Hal-hal itu tidak penting. Dengan lembut melambaikan tangannya, riak magis menyebar ke seluruh dunia Panjia, bersama dengan aliran air yang bergelombang. Semua putri Duyung Roh dan Duyung mengangkat kepala mereka secara bersamaan, menyandarkan kepala mereka dan sepertinya dengan jelas mendengarkan sesuatu. Mereka bergerak, menyelam ke bawah menuju area terdalam. Istana kristal terletak di daerah dasar lautan, dan saat Putri Duyung dan Duyung Roh ini berenang ke dalamnya, air jernih menjadi keruh, menutupi semua bangunan. Bawah laut ini, hanya Putri Duyung dan Duyung jahat yang tidak menerima alarm apapun. Mereka mengeluarkan mulut mereka dan menunjukkan gigi mereka sambil dengan keras melambaikan senjata mereka ke arah cahaya putih. Raungan naga merobek udara dan turun ke dunia ini, setelah itu muncul getaran kekuatan yang sangat kuat. Aoli menabrak cahaya putih dengan baju besi berat. Dia berputar puluhan kali di udara, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan mulai muntah karena pusing, ke laut di bawah. Muntah itu berat, dan Aoli hampir melemparkan kantong empedunya ke atas. Akhirnya, dia berhenti muntah, perlahan menggelengkan kepalanya dan melihat dunia dengan jelas. Ama, portal ini hampir membunuhku. Jiwa leluhur yang baik, saya sudah kuat, tapi itu. Oh, ampun. Saat dia baru saja berhasil menggumamkan beberapa patah kata, Aoli merasakan badai lain dari perutnya. Membuka mulutnya lebar-lebar dan meluruskan lidahnya, muntah mulai sekali lagi. Baru saja, semua yang ada di perutnya sudah diperas, dan sekarang, tenggorokan Aoli menggeliat secara intensif, menyebabkan suara keras dan aneh. Sambil mengutuk, Aoli melepaskan kekuatan naganya, melonjak di tubuhnya. Dia secara paksa meningkatkan darah rohnya untuk menghibur tubuhnya. Kemudian, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia menjulurkan matanya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai mata itu.
Kemudian, Aoli mulai tertawa liar dan gila-gilaan. Sambil tertawa, Aoli melepas baju besi beratnya, menjatuhkan senjatanya, dan berubah menjadi naga emas sepanjang ribuan meter, melompat ke lautan luas sambil mengaum. Awan gelap berkumpul di langit, sambaran petir menyilaukan langit dan guntur bergemuruh. Dengan kekuatan besar yang dia miliki sejak lahir, Aoli menciptakan badai yang menggerakkan seluruh area dengan radius puluhan ribu mil. Ombak naik, dan arus bawah yang cepat dan pusaran air muncul. Ratusan putri duyung dan duyung jahat bergegas ke Aoli sambil berteriak. Mereka memegang senjata mereka, menerkam Aoli. Di mata makhluk naluriah ini, Aoli sangat besar, dan bisa berfungsi sebagai makanan yang sempurna. Aoli mendengus dingin, saat gelombang besar baut listrik perak dilepaskan dari tubuhnya. Selanjutnya, baut listrik mendesis di seluruh area, menciptakan suara letupan keras dari waktu ke waktu. Putri duyung dan duyung jahat itu dibakar satu demi satu. Mereka melolong, tenggelam ke dalam air dan mati. Tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Aoli mencapai tubuh bagian atasnya keluar dari permukaan air. Tubuh naga setinggi puluhan mil itu diluruskan di permukaan air, dengan petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya, membuatnya terlihat lebih kuat dan mengerikan. Tempat yang luar biasa. Aoli meraung gembira, sekeras yang dia bisa. Kekuatan air di tempat ini sangat murni, dan semua jenis kekuatan alam lainnya tipis dan lemah. Ini adalah dunia air, sempurna untuk ditinggali oleh jenis naga dan makhluk air di bawah komando mereka. Menyebarkan benih tanaman air roh dari dunia Pangu ke lautan ini, tanaman itu akan tumbuh subur dan cepat. Selanjutnya, sejumlah besar hewan air yang lebih rendah dapat dibesarkan di tempat ini, berfungsi sebagai makanan. Setelah itu, tempat ini akan menjadi surga jenis naga dan ciptaan air roh lainnya. Di dunia Pangu, jenis naga harus bertarung melawan keluarga Gonggong untuk mendapatkan wilayah, dan setiap tahun, konflik yang tak terhitung jumlahnya akan meledak di antara mereka karena itu. Tetapi untuk dunia air yang sempurna ini, Gonggong tidak akan bisa menyentuhnya, dan jenis naga akan menjadi satu-satunya pemiliknya. Makhluk non-manusia berdarah, jika kamu ingin mengambil dunia ini dariku, kamu akan mati. Aoli dengan mendebarkan meraung ke arah langit. Jika dunia Panjia memiliki pegunungan, dataran, atau jenis daratan lainnya, Aoli masih akan khawatir dia mungkin tidak dapat mengalahkan makhluk non-manusia yang akan tiba di dunia ini nanti. Tapi ini adalah dunia air, tanpa tanah, dan airnya sangat dalam. Baru saja, Aoli mengukur kedalaman air dengan kekuatannya, dan menemukan bahwa kedalaman rata-rata lautan luas ini lebih dari 10 juta meter. Dunia yang didominasi air ini diciptakan untuk jenis naga, dan tidak ada makhluk lain yang bisa melawan jenis naga di tempat ini, bahkan non-manusia. Suara mendesir bisa terdengar tanpa akhir sementara 8 Raja Naga dan sekelompok besar naga terbang keluar dari portal. Sama seperti Aoli, naga muda itu semua mulai muntah begitu mereka keluar dari portal. 8 jenis naga berdiri di udara tertegun, menatap lautan tak terbatas ini seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini. Jiwa leluhur naga. 8 jenis naga mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, meraung dalam kegembiraan liar. Cahaya berapi-api terang menyinari portal, setelah itu, Feng Qinxin dengan tidak sabar bergegas keluar dengan sekelompok besar burung phoenix. Begitu mereka tiba di dunia ini, kekuatan air yang padat melonjak dari segala arah. Feng Qinxin dan orang-orangnya tidak melihat ini datang, dan kekuatan air yang kuat menyembur ke mulut dan lubang hidung mereka, membuat mereka batuk parah. Jiwa leluhur Phoenix, tempat terkutuk apa ini? Feng Qinxin berteriak kesakitan. Portal dibuka dan terhubung ke dunia lain. Bahkan Panjia tidak menyadari bahwa aliran besar tenaga air telah melonjak ke portal, mengirimkannya ke dunia Pangu. Melalui portal, dunia Panjia mulai menuangkan air ke dunia Pangu tanpa henti. Aoli masih meraung kegirangan sementara Feng Qinxin berteriak dan mengeluh kesakitan. Adapun orang-orang keluarga Tusan, mereka sudah mulai menjelajahi sumber daya alam yang berharga di dunia ini dengan semua jenis alat. Dunia Panjia menjadi berisik. Air bergerak, dan pergerakan air selalu tidak dapat diprediksi. Orang-orang mengatakan bahwa air mengalir menuruni bukit. Dari tempat dengan sumber daya air yang kaya, air akan selalu mengalir menuju tempat-tempat dengan sumber daya air yang miskin.
Dunia Pangu adalah dunia yang subur dengan sumber daya alam yang kaya. Semua kekuatan alam di dunia ini telah berada dalam keseimbangan yang besar, stabil dan tertata dengan sempurna. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dunia Panjia, kekuatan air di dunia Pangu secara alami lebih lemah daripada di dunia Panjia. Untuk alasan ini, setelah portal antara kedua dunia ini diaktifkan, kekuatan air di dunia Panjia secara otomatis meresap ke dunia Pangu tanpa banyak usaha ekstra. Jika Sky Pillar tidak dihancurkan, dan pertahanan alami dunia Pangu tetap tidak rusak, itu akan berfungsi sebagai layar pelindung yang sangat kuat. Bahkan jika kekuatan air yang melebihi berasal dari luar angkasa, itu akan diblokir oleh layar pelindung. Tapi Gonggong menghancurkan Gunung Buzu dan menghancurkan inti dunia. Meridian bumi jatuh ke dalam gangguan sementara pertahanan alami dunia ini melemah 90%. Kekuatan air dari dunia Panjia melonjak langsung ke portal, dengan mudah merembes ke dunia Pangu begitu merasakannya dari portal. Kepadatan tenaga air di dunia Pangu meningkat dengan cepat. Tidak ada awan yang bisa dilihat di langit. Namun, kelembaban telah meningkat dengan sangat cepat. Dalam beberapa hari, udara menjadi lemah dan lengket, bahkan di gua dan kamar. Terlihat, tetesan air kecil tanpa henti terkondensasi dari udara, menetes ke tanah. Hujan lebat tidak pernah berhenti di Midland dan 4 gurun. Tidak ada satu area pun di dunia ini yang tidak terjebak hujan sekarang. Hujan mendominasi dunia. Air menumpuk di tanah, dengan kedalaman sekitar 1 kaki. Ombak meraung dan melonjak di setiap sungai dan sungai, dengan air mengalir turun dari semua gunung di sungai besar. Kecuali pohon-pohon kuno berusia ribuan tahun itu, semua pohon yang sedikit lebih muda sudah memiliki semua cabang yang patah oleh hujan, meninggalkan batang pohon miring menunjuk ke langit. Ji Hao kembali dari surga tanpa hasil. Dia melaporkan kepada Kaisar Sun tentang apa yang terjadi di dekat gerbang surga dan kemudian pergi, kembali ke wilayah Gunung Yao. Di kota Puban, Ji Hao tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hujan gila yang tiba-tiba ini, dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi Gonggong, yang telah bersembunyi di surga. Hal-hal penting ini harus didiskusikan dan diputuskan oleh Kaisar Sun dan para menteri, pemimpin klan, dan tetua. Ji Hao adalah seorang roh muda. Dia baru saja membangun fondasinya dan mencapai wilayahnya dengan sejumlah besar anggota klan. Dalam situasi saat ini, tanggung jawabnya adalah tinggal di kota Gunung Yao untuk menghibur rakyatnya, dan membantu menangkis bencana yang akan datang. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh para pemimpin klan manusia skala kecil hingga menengah ketika bencana akan datang. Kembali ke kota Gunung Yao secepat yang dia bisa, Ji Hao pergi untuk memeriksa portal. Dia sudah merasakan bahwa hujan ini mungkin entah bagaimana terkait dengan portal yang terhubung dengan dunia Panjia, tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Dia juga tidak ingin memberitahu Kaisar Sun dan menteri lainnya tentang tebakannya, karena itu tidak akan ada gunanya kecuali untuk mendapatkan lebih banyak masalah dan tuduhan untuk dirinya sendiri. Selain itu, apa yang mungkin bisa berubah bahkan jika dia menutup portal? 12 portal ada di wilayah non-manusia, sama seperti yang ada di kota Gunung Yao. Portal milik keluarga DC juga mengarah ke dunia Panjia. Jika tebakan Ji Hao benar, 11 dunia baru lainnya yang disediakan oleh DC Cha semuanya didominasi oleh tenaga air, seperti dunia Panjia. Jika itu benar, hati Ji Hao berkedut dari waktu ke waktu. Jika itu benar, untuk menghentikan hujan lebat ini, manusia harus mengambil inisiatif dan memulai perang melawan non-manusia, bukan? Mereka tidak perlu masuk ke kota Liangzhu untuk menghancurkan 12 portal, bukan? Tapi bagaimana segalanya bisa begitu mudah? Jembatan emas bergerak secepat kilat. Diikuti oleh cahaya keemasan yang redup, Ji Hao diam-diam turun dari udara dan menembus ke dalam cakupan formasi besar langit dan bumi, mencapai basis formasi sihir portal. Portal telah berjalan dengan sempurna, dan aliran cahaya besar yang menjangkau langsung ke langit yang lebih tinggi tampaknya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Ji Hao melingkar formasi pangkalan dan dengan hati-hati merasakan kekuatan air yang datang darinya. Memang, sejumlah kecil kelembaban meresap ke kota Gunung Yao melalui portal. Tapi jumlah yang meresap ke kota Gunung Yao bisa mengisi puncak kolam kecil. Itu tidak akan pernah bisa menyebabkan hujan yang merusak dan luar biasa yang mempengaruhi seluruh Midland dan 4 gurun. Mengangkat kepalanya dan merajut alisnya,
Ji Hao mengabaikan salam yang diberikan oleh orang-orangnya dan terbang dengan cepat di sepanjang aliran cahaya yang besar. Saat cahaya keemasan menyilaukan sepanjang jalan, Ji Hao mencapai ketinggian puluhan ribu meter. Berdiri di mana aliran cahaya mencapai kehampaan, Ji Hao menyebarkan kekuatan rohnya dan dengan hati-hati memindai area sekitarnya. Di area ini, kelembaban yang dirasakan Ji Hao dari aliran cahaya dalam jumlah yang lebih besar daripada di bawah, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Udara di sekitar Ji Hao berkilau saat Shaoxi memutar ruang dan datang di sampingnya. Dengan lembut, dia bertanya, apa yang terjadi? Hujan semakin deras akhir-akhir ini di wilayah kami. Kecuali daerah di bawah cakupan formasi besar langit dan bumi dengan radius 30.000 mil di sekitar kota Gunung Yao, semua tanaman di daerah lain hancur. Apakah kita memiliki cukup makanan dalam penyimpanan? Ji Hao bertanya pada Shaoxi dengan cemberut sambil mencoba untuk tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran di wajahnya. Tidak cukup. Shaoxi menggelengkan kepalanya, melihat wilayah Gunung Yao, yang tersapu hujan, juga dengan wajah khawatir. Wilayah Gunung Yao adalah wilayah baru. Dibandingkan dengan wilayah manusia dengan sejarah panjang, itu jauh lebih lemah dan rapuh. Hasil biji-bijian wilayah Gunung Yao hampir tidak bisa memberi makan orang-orang mereka sendiri di tahun-tahun ini. Sejumlah besar makanan masih perlu dibeli dari luar. Sejumlah biji-bijian disimpan di kota Gunung Yao, tetapi itu hanya bisa memberi makan orang-orang Gunung Yao selama sebulan. Setelah sebulan, seluruh wilayah Gunung Yao akan kehabisan makanan. Kabut 7 warna melingkar di atas kota Gunung Yao. Formasi besar langit dan bumi diaktifkan sepenuhnya, mencakup area 30.000 mil radius di sekitar kota. Bahkan setetes air pun tidak bisa meresap ke area ini. Namun, di luar area ini, hujan tidak pernah berhenti. Air menderu di sungai, dan saluran utama beberapa sungai besar sudah tergenang air. Dari waktu ke waktu, gelombang setinggi 1 meter akan naik. Bang! Tepat di bawah mata Ji Hao, sebuah bukit di dekat sungai pecah oleh banjir. Bukit setinggi ratusan meter itu jatuh ke sungai dan memblokirnya. Suara gemuruh bisa terdengar tanpa akhir. Sungai yang bergelombang terhalang, sehingga segera terbang dari saluran sungai, merajalela, meraung ke kedua sisi sungai. Ombak keruh menghancurkan hutan, menenggelamkan lahan pertanian, dan beberapa desa di dekat sungai langsung hancur. Untungnya, orang-orang yang tinggal di desa-desa sudah lama pindah. Setidaknya tanaman di sekitar kota Gunung Yao masih aman. Melihat banjir yang menghantam layar pelindung yang dibuat oleh formasi besar langit dan bumi, kabut 7 warna naik dan melayang, sementara ombak setinggi ratusan meter menghantam layar pelindung, namun tidak menimbulkan efek. Ji Hao mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebentar, tetapi kemudian membeku. Dia melihat apa yang dia lihat di dunia Panjia. Di udara, awan gelap kecil melayang dengan tenang di langit. Dari situ, aliran air setebal kepalan tangan mengalir dengan gemuruh. Tidak ada tetesan hujan lagi. Sebaliknya, itu adalah sungai. Ji Hao menjulurkan matanya karena terkejut. Di sekelilingnya, semakin banyak awan seperti ini muncul. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 awan kecil diam-diam muncul di langit. Bersambung.